Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Nah, kali ini depan kita adalah Honda Jazz keluaran tahun 2017. Yang ini adalah Honda Jazz kelas paling atas atau tipe paling mewah, yaitu Honda Jazz yang tipe RS bosku. Dan mobil ini sekarang sudah nggak ada edisi terbarunya atau nggak ada keluaran terbarunya, udah discontinue, diganti sama Honda City hatchback. Nah, mobil ini kondisinya masih istimewa, masih sangat istimewa. Harganya kurang lebih di angka 248 dan itu masih bisa didiskusikan untuk deal dengan harganya itu. Nah, lalu kemudian dengan angka segitu dan tahun segitu, apa yang menarik daripada mobil ini? Yang pertama adalah bahwa ini mobil edisi terakhir. Ya, kalau kalian belepotan saya ngomong. Jadi kalau kalian berminat dengan Honda Jazz, ini menjadi hal yang paling menarik untuk tawarannya. Apalagi mobil-mobil kayak gini tuh banyak dimodifikasi oleh orang-orang, dan hasil modifikasi untuk Honda Jazz itu selalu keren. Dan memang mobilnya kalau kita lihat secara siluet dan kalau kita lihat dari sudut kayak gini tuh memang kelihatan keren. Kondisinya bagaimana? Kondisinya istimewa. Nah, ini kita mulai dari lampunya, inspeksi. Untuk lampunya ini masih orisinil semua. Masih orisinil semua. Nggak ada baretnya, nggak ada retak apa lagi. Lampunya udah pakai LED reflektor. Untuk lampu sennya pakai bohlam biasa. Ada DRL-nya di bagian bawah dan ini keren kelihatannya. Dan yang menarik adalah di logo RS-nya ini, karena ini menjadi penanda bahwa ini mobil adalah yang kasta sultannya Honda Jazz. Logo Honda di bagian tengahnya, lalu kemudian grillnya cukup kecil di bagian bawah untuk pendinginan di bagian dalam, tapi itu sudah cukup secara mekanikal, dan dari bawah juga masih ada akses untuk pendinginan. Nah, di sini bagian sini dia motifnya motif karbon, lalu kemudian untuk fog lamp-nya dia pakai yang bohlam, belum pakai yang LED. Nah, di sini ada kayak lubang-lubangan ke dalam dan ada sedikit lip spoiler. Nah, terus bagian bawah ada aksen ala-ala karbon ya. Di bagian bawah, tapi ini plastik bukan karbon asli, tapi membuat mobil ini untuk sisi depannya jadi kelihatan racing dan kelihatan gagah. Platnya DD, lokasinya di Makassar bos, tapi itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia kok kalau misalkan kalian mau untuk bawa pulang mobilnya. Nah, ini masih rapi semua bagian atasnya. Terus lampu sebelah kanannya juga sama. Ini lampu sebelah kanannya kondisinya masih orisinil semua. Lampunya masih berfungsi semua, LED, DRL, lalu kemudian di sini lampu sennya pakai bohlam. Di bagian bawah itu masih terpasang dengan baik dan ini materialnya kaca. Bagian atas ini ala-ala karbon, sama dengan yang ada di bagian situ tuh. Dia motifnya ala-ala karbon juga. Jadi kelihatannya cakep. Nah, terus ini di bagian bawah ini masih rapi sih ya. Dikit agak goyang, tapi menurut saya nggak begitu PR untuk sisi itunya. Terus untuk wipernya dia masih pakai yang besi, belum pakai yang plastik. Tapi so far kalau kita lihat, yang penting sering diganti karetnya aja, karena ini karetnya kadang-kadang kalau misalkan getas nggak sering diganti itu akan merusak kacanya. Dan kalau kita lihat memang kacanya belum ada masalah, ini masih kelihatan rapi semua. Untuk bannya, velgnya pakai velg dual tone 185/55 ring 16. Dia pakai velg ring 16 ya, ukurannya nggak begitu besar tapi kelihatan sporty juga. Dan ini masih velg originalnya. Rem depannya cakram. Dia side bodinya di bagian bawah atau side skirt di bagian bawah yang kalau kita lihat semacam body kit yang ditambahkan untuk versi yang RS. Dan ini membuat mobil ini jadi kelihatan racing juga di bagian bawah. Nah, untuk cover spionnya warna hitam dengan lampu sen yang disematkan tipis di sini. Nah, mobil ini kuncinya itu pakai kunci yang smart key keyless. Smart key keyless kayak gini nih. Jadi tinggal dipencet aja untuk lock unlocknya. Nah, ini enak untuk lock unlocknya. Tapi di bawah sini tetap ada kuncian untuk emergency, dan di sini ada door protector. Pada saat kita buka itu bagian pintunya nggak langsung menghantam objek yang ada di sebelah kanan dan kiri. Nah, untuk garis jendelanya dia warnanya warna hitam, jadi kelihatan racing. Dan kalau kita lihat secara siluet dari sini, ini ada garis lurus ke depan yang membuat mobil ini kelihatan sportif banget ya.
Nah, termasuk spoiler di bagian belakang yang sangat besar. Kalau mobil-mobil rally kalau nggak salah disebutnya ducktail. Nah, di atas ada antena, belum shark fin, masih antena batang tapi oke. Nah, di atas ada high mount stop lamp-nya, dan ini ada bolongannya di sini untuk yang ininya, spoilernya. Dan ya cukup mantap memang kelihatannya. Nah, di bagian belakang kacanya udah pakai defogger, ada wipernya juga. Dan ini sama, nggak ada baret pada bagian kacanya. Nah, RS iVTEC, dan ini lampu belakangnya semua masih mulus. Ini DRL-nya, lampu belakangnya, sama reflektor juga di bagian. Ini lampu sennya ya, reflektor di bagian sini. Nah, keren sih. Terus di bagian belakang sini dia dilengkapi dengan kamera mundur juga. Kamera mundur, lalu kemudian ada sensor parkir, dan ada semacam diffuser bagian belakang nih, yang dia motifnya karbon juga, tapi ini bukan karbon asli, hanya karbon-karbonan. Nah, ada reflektor juga harusnya di bagian sini, tapi di sini nggak ada. Di sini ada lubangan palsu aja, nggak ada lubang aslinya. Ada towingnya di bagian bawah, dan di situ ada mufflernya cuma satu. Nah, Honda Jazz kelihatan dari sini. Untuk sisi sebelah kiri, nah untuk ban belakangnya ukurannya sama, cuman belakang dia masih pakai tromol, belum pakai yang cakram. Nah, tapi so far dengan tromol juga udah cukup banget. Nah, untuk velgnya dia pakai dual tone juga dengan ukuran yang sama di bagian depannya. Dan kalau kita lihat bannya, ini bannya masih bisa dipakai untuk beberapa saat, bos, setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun masih bisa dipakai. 4 tahun juga bisa kalau nggak dipakai-pakai mobilnya, atau 5 tahun, 10 tahun kalau nggak dipakai-pakai mobilnya bakal begini terus bannya. Nah, sama di bagian sini, ini kelihatan rapih juga di bagian bawah sini. Nah, kayak gitu. Terus untuk sisi dalam, kita mulai dari depan aja. Nah, untuk sisi dalam kita mulai dari depan. Ini sama ya. Di sini itu dia motifnya kulit, tapi bukan kulit plastik ini. Di sini soft dengan kain. Lalu kemudian ada tombol power window. Lalu kemudian di bagian bawah sini ada tempat buat naruh minuman. Ada speaker lagi. Tuas buat buka pintunya warnanya gunmetal, dan ini juga listnya di atas ini warnanya gunmetal. Nah, ini ada plate-nya yang dia hanya stiker, bukan yang plastik di situ. Dan untuk joknya, dia material joknya yang pakai fabric, bukan yang kulit. Seingat saya memang Honda Jazz itu nggak ada yang pakai jok kulit ya, semuanya joknya fabric, termasuk untuk edisi yang ini. Nah, tempat buat naruh barangnya di bagian bawah cukup besar. Terus di sini aksennya di bagian bawah sini, motifnya bahannya soft touch tapi bukan kulit. Jahitannya juga bukan jahitan asli. Di sini dibuat warna hitam. Warna silver sebenarnya lebih keren, tapi di sini dibuat warna hitam. Nah, kayak gitu. Terus blower AC-nya, lalu kemudian airbag-nya di bagian sini ada juga, dan buat tempat naruh barang. Ini sangat besar buat naruh barang di bagian atas, ini modelnya flat. Nah, nanti di sudut sebelah kanan bakal kita tunjukin yang lainnya. Di bawah sini slidingnya bisa tetap. Dan ini tempat kakinya kayak ada cuakannya gini, bukan cuakannya, ada batasnya. Nah, ini buat pengaturan recline. Dan baris kedua kita lihat. Di baris kedua juga sama. Ini bukaannya sangat lebar, jadi sangat memudahkan kita untuk naik turun ke mobilnya. Dan ini sama, materialnya bukan kulit, dia fabric. Di bawah juga bukan kulit, motifnya aja yang kulit. Stiker di bagian situ. Lalu untuk jok belakangnya semua masih oke semua. Oh, nggak ada armrestnya ya di bagian tengah. Headrestnya juga cuma ada 2. Dan kalau kita butuh bagasi yang lebih luas, ini bisa dimajukan. Dan kalau dia dimajukan, maka dia akan sangat rata lantai. Sangat amat rata lantai, bos. Apalagi ada ini nih. Nah, mekanikalnya bisa kelihatan dari situ. Ini sangat rata lantai. Harusnya kan biasanya gundukan ke atas dikit, tapi ini enggak. Rata, bener-bener rata. Karena dudukannya ikut maju ke depan itu. Nah, jadi kalau kita naikkan lagi, dia akan naik lagi juga. Dan ini bisa dilipat lagi kayak gini kalau misalkan kita mau bawa barang. Nah, kita mau bawa barang, taruh dalam sini, itu bisa dilipat kayak gini juga. Wah, asik banget itu.
joknya bisa diatur kayak gitu. Oh sorry, salah. Cuman di bagian bawah itu mesti bener-bener diperhatikan itunya buat dudukannya pada saat mengembalikan. Oh, keganjel sama itu ya, butuh effort sih ya untuk mengembalikan joknya setelah diturunkan kayak tadi, karena PR-nya kalau keganjel lama ini nggak bisa turun dia. Dan ini termasuk jok yang setahu saya itu bisa diatur buat posisi yang bener-bener kayak posisi yang lurus. Jadi kita jadi kayak apa ya, long sofa ala expander. Untuk Honda Jazz itu bisa diatur kayak gitu, tinggal dilepas headrestnya, dimajukan jok yang ini, diturunkan untuk sandarannya, maka itu akan lurus dari depan sampai ke belakang. Itu istimewanya nih mobil. Nah, untuk bagasinya dia model tombol, dan untuk power power backdoornya masih berfungsi dengan sangat baik semua. Di bagian bawah sini tempat penyimpanan toolkitnya simpan dengan rapi, dan ban serepnya dia yang bukan yang full size. Untuk kondisi emergency ada dongkrak, dan ada buat kunci rodanya. Keren ya. Dan ini rapi karena ditutupi bagian bawah dan benar-benar flat pada saat udah ketutup di sini. Ditambah lagi ada karpet kulit dan ada lampu untuk kita melihat barang yang kita ambil pada saat kita turunkan barangnya. Nah, cukup ringan untuk pintunya. Nah, kita lihat dari sisi driver sekarang. Untuk sisi driver, di pintu depannya dia materialnya sama, sini fabric, dudukan tangannya plastik, tombolnya auto di sini. Nah, sini semua udah pakai electric power window. Terus bagian bawah sini ada tombol buat lock unlock door-nya, lock unlock window-nya, lalu kemudian ada pengaturan power window-nya. Buat retract juga bisa. Itu terus di bagian bawah sini ada tempat naruh botol. Nah, ini joknya bisa diatur untuk ketinggian dengan ini nih. Nah, dinaik turunkan tapi model pompa. Recline-nya sama, sliding juga masih manual di bagian bawah. Dan sekarang kita coba untuk duduk di dalam mobilnya. Nah, Honda Jazz memang terkenalnya itu apa ya, sporty pada saat kita duduk di dalam. Nah, cakep ya. Nah, mobil ini kalau dia posisi standby kayak gini, ini jadi warna merah. Tadi warna biasa ya, yang ininya. Nah, terus di sini head unitnya ada aux juga, ada USB, HDMI untuk home-nya. Ini ada buat telepon, setting, iPhone, HDMI dan seterusnya. Untuk AC-nya dia udah digital. Nah, setirnya ini bisa buat diatur naik turunnya harusnya, cuman pengaturannya taruh di mana? Oh, di bawah. Nah, ini bisa buat naik turun, maju mundur juga bisa. Sorry kalau gelap bosku, karena memang kita posisinya indoor. Nah, ini setirnya kayak gini, atau aku tunjukin kayak gini dah. Nah, di bagian sebelah kiri ada audio switch steering, di bagian sebelah kanan ada cruise control. Mobil ini udah pakai cruise control dan dilengkapi dengan pedal shifter. Nah, jadi kalau kita mau merasakan sensasi manual, hanya dengan pedal shifter yang ada di sini. Kayak gitu. Lalu kemudian di sini ada tempat buat naruh botol, cup holder ya. Blower AC di sini, di atas kayak ada lagi satu tapi nggak ada adjustmentnya. Ini bisa buat on off kan blower AC-nya, bisa di on off kan dari situ. Terus kita coba start mesinnya untuk lihat jarak tempuhnya. Jarak tempuh mobilnya itu kelihatan nggak sih? Itu 43.800 15.000 ya. 15.000 km jarak tempuhnya.
Masih sangat sedikit kilometernya. Nah, di bagian sini takometernya dia pakai yang analog. Ini pakai yang analog juga. Cakep ini. Ini mobil cakep. Nah, terus AC-nya dia udah yang digital kayak gini, bos. Bukan lagi yang tombol-tombol fisik, jadi kelihatan sangat modern. Nah, itu yang mewah di mobil ini. Dan ini AC-nya tentu sangat dingin. Kalau kita pencet auto, dingin sekali, bos. Ini masih sangat oke untuk AC-nya. Nah, terus di bagian bawah untuk tuas transmisinya dibalut kulit ya. Ada cup holder 2 di bagian depan, cuman agak kehalang sama gundukan ini. Tapi ya kayak gitulah desainnya. Ada tempat buat naruh barang, power outlet di bagian bawah situ. Nah, terus untuk parking brake-nya mechanical. Dan di sini ada tempat buat naruh barang yang kecil tapi panjang nyampe ke belakang. Cuman ya seenggaknya bisa buat nyenderin tangan, tapi agak rendah posisinya. Kecuali joknya diturunkan lagi, bisa diatur naik turunnya soalnya. Sini ada tempat buat naruh barang lagi tapi kecil. Nah, transmisinya otomatis bukan yang manual. Dan di bagian atas lampu baca aktif semua, masih berfungsi dengan sangat baik. Nah, ini sun visor dengan kaca sama di bagian sebelah kanan juga sama, dan di bagian belakang sini ada lampu baca yang semua masih oke. Interior bagian dalam untuk Honda Jazz ini full black ya. Bahkan bagian atapnya warna hitam, pilar-pilarnya semua warna hitam. Dan ini kondisinya masih sangat mulus, bos. Well, itu yang bisa kita update kali ini tentang Honda Jazz. Buat kalian yang tertarik, silahkan hubungi kontak kita di deskripsi untuk harganya, proses pembeliannya, dan lain-lainnya. Makasih sekali lagi, mohon maaf kalau ada yang salah dan keliru, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.